Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam ilmu nasab terkait dengan polemik nasab Ba'alawi, ini memang menjadi sebuah kewajaran ya. Kenapa kewajaran? Karena kullu muddain mumtahan. Setiap pengakuan itu wajib diuji, boleh diuji. Salahnya ngaku, kalau tidak ngaku sebetulnya tidak ada masalah. Pengakuannya tidak cere-cere, tidak kaleng-kaleng, ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan memanfaatkan pengakuan itu untuk kepentingan di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan mengambil privilege di masyarakat untuk melakukan eksploitasi baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Dan ini kemudian menjadi sebuah permasalahan serius di tengah masyarakat kita. Sebenarnya pada 2 tahun kebelakangan, 2 tahun kebelakang begitu ya, atau 3 tahun kebelakang, itu sebetulnya tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah ketika mereka mengaku kemudian mulai menanamkan banyak ranjau-ranjau sosial, sebagaimana satu misalnya tentang doktrin ya, tentang ajaran, kedua tentang aktivitas sosial yang kemudian merambah ke politik. Ingat 212 FPI itu dipimpin oleh seorang Ba'alawi, Rizik Syihab, dari kita mungkin sebagian besar tahu siapa dia. Kemudian di bidang sosial lainnya seperti pengajaran yang belakangan panggung-panggung pengajian berganti dengan panggung-panggung hiburan yang di situ sangat miskin ilmu. Dan belakangan ketika itu pun berisi dengan pengajian diisi oleh dari kalangan Ba'alawi, kebanyakan dari mereka, dan bukan kebanyakan, sebagian besar atau bahkan keseluruhan dari mereka itu tidak menyebarkan ilmu agama Islam atau pengetahuan wawasan ajaran Islam. Justru yang ada adalah chauvinisme, jadi pengakuan terhadap kaumnya sendiri, dan di sisi lain terkadang memberikan doktrin atau ajaran yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Misalnya masalah bendera merah putih, masalah Pancasila, masalah NKRI yang diklaim merupakan inisiasi dari orang-orang Hadramaut Yaman. Tentu ini kemudian terpatik ketika Bahar Smith mengatakan bahwa keturunan Wali Songo dan keturunan Wali Songo bukan merupakan keturunan Rasulullah. Ini yang kemudian menjadi bom waktu yang meledakkan semuanya bangkit, kemudian membuka mata. Termasuk pada kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai asal muasal atau cikal bakal keributan di masalah nasab yang digagas oleh kalangan Ba'alawi. Sebenarnya pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, sebagai masa sampaikan tadi, itu belakangan sebenarnya tidak ada masalah, sampai kemudian mulai menyenggol Wali Songo dan keturunannya. Walaupun Wali Songo dan keturunan hari ini bukan hanya menghindari pengakuan, tapi justru menghilangkan identitas sebagai keturunan Wali Songo karena faktor perang ya. Faktor perang kemarin ketika revolusi yang ratusan tahun itu menyingkir, menghilangkan identitas dan berbaur dengan masyarakat lokal. Pasca Belanda datang. Kemudian apa yang dipatik oleh Bahar Smith kemudian ini membuka peluang, membuka kesempatan, membuka alam pikir di banyak ulama Indonesia untuk kembali menggali sebetulnya mereka itu benar-benar keturunan atau bukan sih. Ternyata setelah dilakukan penelitian bukan. Nasab mereka bukan terputus dari Rasulullah, tapi memang batil, bukan, tidak ada hubungannya sama sekali. Dan upaya untuk melakukan pencangkokan, istilahnya pencangkokan itu sesuatu yang tidak ada kaitannya kemudian dikait-kaitkan untuk menumbuhkan varietas baru begitu ya. Ini sebenarnya bukan hanya sekali. Kalau kita melihat referensi, kalau kita melihat gelaran ilmiah yang ada, itu kenapa polemik nasab ini masalah ilmiah, tidak ada kaitannya dengan sama sekali dengan hal-hal di luar ilmiah. Misalnya husnuzon itu kan nggak ilmiah ya, hanya ya ilmiahnya jaga hati, itu sebagai langkah terakhir pertantara ini. Yang kedua surah wal istifadhah, masalah populer itu juga segmented ya, populer bagi Anda tidak populer dari saya gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang sifatnya bisa diukur, suatu hal yang bisa dijadikan pegangan di dalam syariat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan lihat bagaimana kalangan Ba'alawi ini atau yang kemudian
Di sisi lain nanti akan diterangkan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang Yahudi Askenazi. Ini berusaha melakukan pencangkuan nasab Rasulullah. Setidaknya dari bacaan yang saya lakukan, dari keterangan-keterangan seminar rasa, pengajian, dan banyak yang hari ini berserakan di dunia maya, berusaha kita simpulkan, berusaha kita lacak, dan ternyata benar. Ba'alawi ini, Habaib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan setidaknya mereka sudah melakukan 4 kali percobaan ilmiah untuk mencangkokkan nasab mereka, dan secara politik mereka sudah menguasai dinasti Fatimiyah. Dan Anda bisa lihat bagaimana kemunduran Islam pada zaman itu, bagaimana kengerian Islam pada dinasti Fatimiyah. Baik, kita akan kembali kepada referensi, kita akan kembali kepada kitab bagaimana kalangan Ba'alawi ini atau Habaib ini mencangkokkan nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW, dan itu merupakan sebuah kepalsuan dan kejahatan sosial, kejahatan peradaban yang luar biasa yang tidak bisa ditolerir. Dan ini jangan kita wariskan beban ini kepada anak turun kita. Baik, kita lihat bersama-sama. Baik, kita lanjutkan untuk menelisik keabsahan atau batalnya atau fasidnya nasab Ba'alawi atau klaim para habaib ini sebagai keturunan Rasulullah. Kita bisa melihat dari beberapa literatur. Dari literatur ini, filologis ini, nanti kita ukur tahun kelahiran, tahun mangsa, atau nanti historisnya kita masukkan. Maka yang pertama, ada 4 kali kesempatan, ada 4 kali upaya dari para golongan Ba'alawi ini semenjak mereka bermukim di kawasan Hadramaut mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Dicatatkan di dalam kitab mereka, ditulis oleh kalangan mereka untuk mentahbiskan, mengesahkan mereka sebagai keturunan Rasulullah atau mencangkokkan nasabnya pada Rasulullah. Yang pertama adalah yang paling tua, kitab paling tua itu adalah tentang pencangkokan klaim berketurunan bernasab pada Rasulullah itu muncul dari Al-Ahdal. Ya, Al-Ahdal ini disebutkan di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, juz 2 halaman 360. Di sini disebutkan wa amal ahdalu fawa biha isakinatin ba'da alifin walamin waha'i ba'daha dalun muhmalatun maftuhatun sumalamun sakinatun kana kabirul qadri sahirul fikri yuqalu anna jaddahu Muhammadun qadima min baldil iraqi ilal yamani wa huwa syarifun husainiyin Fatima ala qatima tasawufi wa sakana azwala saudai min wadi sihamin. Dan adapun al-ahdal, maka ia dibaca dengan ha, dengan suku setelah alif, lam, dan ha. Maka setelah itu adalah huruf dal yang difathahkan yang tanpa titik. Kemudian ada lam yang sukun. Ia seorang berkedudukan tinggi dan terkenal, diklaim sebagai orang yang berkedudukan tinggi dan terkenal. Yang disebutkan bahwa kakeknya datang dari Irak ke negeri Yaman. Ia seorang Syarif Husaini. Ia datang dengan ajaran tasawuf, menempati ajwal sauda dari lembah Siham, ini gelarnya. Nah, yang kedua adalah ini klaim yang pertama ya oleh Al-Jandi ya. Al-Jandi menerangkan tentang keluarga Ahdal di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, juz 2 halaman 360. Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa untuk meng-cross-checknya jika ada kekeliruan. Yang kedua, klaim kedua itu ada di dalam kitab Tufatul Zaman, juz 2 halaman 23. Ini sebetulnya lebih pada syarah ya. Dia klaim ini melanjutkan dari klaim kitab As-Suluk ini. Dalam kitab Leluhur Keluarga Ahdal yang bernama Muhammad bin Sulaiman disebut dengan Syarif Husaini yang berhijrah dari Irak. Lalu ulama para kalangan masyayikh Ba'alawi mengaku bahwa keturunan Ahmad bin Isa ikut hijrah bersama Muhammad bin Sulaiman itu sebagai seorang sepupu satu kakek.
Pengakuan itu disambut dilanjutkan oleh keturunan Muhammad Al-Hadal yang ada di abad 9 yang bernama Husain Al-Hadal, wafat 855 Hijriah. Dalam kitabnya Tuhfatul Zaman, ia menyebutkan bahwa qiyalana an ba'dihim anna Muhammad al-madhkuri madhkura kharaja huwa wa akhun lahu wa banu amin fa'amada ahuhu wa banu ammihi ila syarqi fa dzurriyyatuhu al-ba'alawi fi hadramauta. Diceritakan pada kami dari sebagian orang bahwa Muhammad bin Sulaiman tersebut keluar berhijrah bersama suami laki-laki atau saudara sepupunya. Kemudian saudara laki-laki dan saudara sepupunya itu menuju ke timur. Maka keturunan dari saudara sepupunya itu adalah keluarga Ba'alawi di Hadramaut. Husain Al-Ahadal, Tuhfatul Zaman, juz 2 halaman 23. Nah, ketika keluarga Al-Ahadal ini dan Ba'alawi ini satu kakek, maka silsilah seharusnya bertemu di kakek pertama. Ya harus, kalau sepupu-sepupu itu kan bisa dibaca toh kakeknya, dan usia eranya bisa dibaca. Kita bisa melihat silsilah keluarga Al-Hadal dalam kitab Ahsabul Aliyah fi Ansabil Ahdaliyah karya Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad Al-Ahdal, wafat 1035 Hijriah. Ia menyebutkan wa amma nasbuhu radhiyallahu anhu fa huwa Aliyunul Ahdali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidin bin Aisyah bin Alawi ibni Muhammad bin Himama bin Auni bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainil Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ajma'in hadza nasbuhu. Dan adapun nasabnya di dalam kitab Al-Ansabul Aliyah fi Ansabil Ahdaliyah halaman 4. Dan adapun nasabnya radhiyallahu anhu adalah Ali Al-Ahdal bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himam bin Aon bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, jika diamati di bawah itu ya, silsilah keduanya mirip tapi sunannya berbeda. Jika keluarga Ba'alawi adalah Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, maka keluarga Al-Hadal adalah Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi. Jelas keduanya pada mulanya ini dikesankan, sekali lagi dikesankan satu keturunan, namun akhirnya mencari jalannya sendiri-sendiri. Seharusnya jika Ba'alawi ini tidak mencari jalan lain, maka silsilahnya itu adalah Ahmad bin Isa bin Ubaid bin Alwi bin Muhammad bin Hidam dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa nasab Ba'alawi ini nasab rakitan gitu loh, yang rancu, yang kacau. Dan aneh lagi, jika orang yang berhijrah itu Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Sulaiman ternyata hidupnya tidak satu masa, maka Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah, sementara Muhammad bin Sulaiman wafat 540 Hijriah. Ini ada di dalam Nainul Hasain halaman 121. Keluarga Al-Ahdal sendiri tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena Musa Al-Kazim tidak memiliki anak bernama Aon ini tadi gitu loh. Jadi rancu gitu ya, rancu ini apa-apaan gitu loh. Jadi ngawur gitu. Jadi saya tidak tahu nih apa namanya dulu itu gimana orang-orang ini, orang Ba'alawi ini ya. Apa maksudnya gitu loh ya. Saking kepengen dianggap ningrat atau bagaimana gitu. Nah, setelah yang keempat nih ya, setelah gagal mencatatkan nasab Al-Ahdal, keluarga Habaib atau yang sekarang kita kenal dengan Habab, yang mereka mengklaim sebagai Habaib atau Ba'alawi ini berpindah jalur karena mereka sudah rancur, pindah lagi jalur ke nasabnya Syarif Abdul Jadid yang mereka temukan juga di dalam kitab As-Suluk. Dalam kitab As-Suluk disebutkan wa ahbabtu an ulhiqa bihim min ladzina waraduha wa darasu fiha hum jama'atum min nanti bisa dibaca ya di bawah ya. Di sini, dan aku ingin memberikan sulam nama-nama orang yang datang ke Taiz dan belajar di sana. Mereka adalah jamaah dari tingkatan pertama. Sebagian dari mereka adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid Jadid 2 mendaraskan riwayat manuskrip.
bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Sotik Muhammad Bakir al-Akhir, dan dikenal dengan nama Syarif Abdul Jadid menurut penduduk Yaman. Asalnya dari Hadramaut, dan para syarif sana dikenal dengan Al-Abil Alwi yang merupakan rumah kesalehan dan thariqah. Termasuk dalamnya dalam fikih yang menyebut mereka agar kita kebenarannya. Ini dalam As-Suluk juz 2 135 sampai 136. Dari redaksi itu kemudian ini muncul lagi Ali As-Sakron wafat 895 Hijriah mengatakan bahwa Jadid itu saudara leluhurnya bernama Alwi dan Abdullah itu adalah Ubaid. Nah ini dasarnya si Ubaid ini yang manusia dicari-cari ini ya. Pengakuan itu tidak ada satu sumber sejarah pun di masa Jadid yang mengatakan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi. Ali As-Sakron mengatakan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mafkulan min tarikhil jundiyyi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalamu fi tarjamatil imami Abil Hasani Ali ibn Muhammad ibn Ahmad al-Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa, dan aku memahami dari keterangan yang terlewat untuk pertama kali berdasarkan apa yang terdapat dalam Tarikh Al-Janadi tadi di atas itu kitab Al-Suluk dan kitab Talkhis Al-Awaji, dan telah disebutkan pembicaraan tentangnya dalam menerangkan biografi soal Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid bahwa Ubaid ini adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi awalnya keluarga Habaib itu mengaku bersilsilah kepada Ahmad bin Isa adalah ini nih. Karena melihat silsilah Syarif Abdul Jadid yang di dalam kitab Suluk menyatakan bahwa leluhurnya adalah saudara dari Jadid tanpa referensi penguat apapun. Tanpa referensi. Nah, sayangnya pencakokan silsilah Al-Jadid bin Abdullah ini tidak beres dan tidak sukses. Karena ternyata dalam manuskrip As-Suluk yang lebih tua, nama Abdullah itu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada gitu loh. Nama Abdullah. Silsilah Ba'alwi hari ini yang diambil dari silsilah Syarif Abdul Jadid adalah merupakan versi As-Suluk yang dicetak berdasarkan manuskrip Mesir tahun 877 Hijriah. 877 Hijriah. Sedangkan dalam manuskrip Paris yang disalin 820 Hijriah bahwa Jadid bukan anak Abdullah bin Ahmad, tetapi dia adalah anak langsung dari Ahmad. Ya. Teori Ali As-Sakron bahwa Ubaid yang tercatat dalam versi Bani Ahdal adalah namanya dari Abdullah tertolak mentah. Jadi katanya ditashir gitu, jadi Ubaidillah jadi Abdullah gitu ya. Itu nggak bisa. Nama orang ya nama orang, nggak ada ditashir, nggak ada gitu ya. Kemudian jadi nama aslinya karena tawaduk sebagaimana klaim mereka selama ini ya, pembelaan opukasi mereka selama ini. Para pembela Ba'alwi berusaha mendatangkan sanad-sanad yang katanya tertulis pada abad ke-6 Hijriah. Tetapi jelas sanad-sanad itu adalah palsu. Nama-nama keluarga Habib sampai abad ke-8 tidak tercatat sebagai ulama, apalagi ulama hadis. Bagaimana bisa mereka meriwayatkan hadis gitu loh. Analisis terhadap yang ini kita analisa ya. Pertama, ketidaksesuaian genealogi. Keluarga Al-Ahdal dan Ba'alawi mengklaim memiliki keterkaitan dari satu nenek moyang. Namun struktur silsilah menunjukkan adanya ketidaksempurnaan perbedaan dalam susunan generasi. Yang kedua, poin secara ketidaksesuaian genealoginya adalah waktu wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah dan Muhammad bin Sulaiman 540 Hijriah menunjukkan adanya perbedaan periode yang sangat signifikan. Jadi sampai masa anak bapak sampai perbedaan sampai berapa? 200-300 tahun ini, 250 tahunan. Yang menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar sepupu gitu loh. Sepupu selisih 300 tahun ya aneh. Ya sepupu rasa canggah itu ya. Kemudian kelemahan dalam sumber sejarah, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar ikut hijrah bersama Muhammad bin Sulaiman. Yang kedua, manuskrip tua dari As-Suluk memiliki perbedaan dengan versi cetakan yang lebih baru, terutama dalam menyebut nama Abdullah bin Ahmad yang memperlihatkan dugaan kuat interpolasi dan atau manipulasi. Jadi secara filologis mereka bermasalah. Ketidakcocokan nasab. Jika benar Ba'alwi berasal dari keturunan yang sama dengan Al-Ahdal, maka silsilah mereka seharusnya memiliki kesinambungan yang jelas, bukan versi yang berbeda. Adanya usaha mencocokkan nasab dengan Syarif Abdul Jadid yang dalam manuskrip Paris tidak memiliki nama Abdullah, memperlihatkan adanya upaya menyusun ulang silsilah tanpa adanya bukti. Sanad dipertanyakan. Upaya untuk mendatangkan sanad yang diklaim berasal dari abad ke-6 Hijriah terlihat
tidak kredibel atau kurang kredibel, karena nama-nama keluarga Alawi baru mulai dikenal sebagai masyayikh pada abad ke-8 Hijriah. Jika sanad ini benar-benar ada, seharusnya nama-nama mereka lebih banyak disebut dalam karya-karya sejarah yang lebih awal, lebih luas di kalangan umat Islam di Mesir, Basrah, dan sebagainya. Ya. Kesimpulan, berdasarkan analisa sumber yang ada dari filologis, dari historis, dari manuskrip, klaim nasab Alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW menghadapi banyak permasalahan historiografis dan genealogis. Besar kemungkinan bahwa nasab tersebut telah direkonstruksi dalam kurun waktu tertentu untuk menyesuaikan dengan. Kesimpulan adalah mereka itu tidak bersambung, baik secara filologis, secara historis. Sekarang tinggal satu, secara DNA. Ini nggak main-main loh ya, karena pengakuan sebagai keturunan Rasulullah ya, nggak main-main. Maka itu kenapa mereka itu, Robito Alawiyah, tidak pernah melakukan gugatan hukum kepada Kiai Imad, kepada siapapun yang membuka kedok mereka sebagai bukan keturunan Rasulullah. Kalau memang iya, pidanakan Kiai Imad, gelar perkara di pengadilan. Tapi kalau sampai terbukti Kiai Imad benar, maka mereka akan dipidana 1000 kali seumur hidup karena telah membohongi umat Islam di Indonesia sebagai keturunan Rasulullah dan melakukan eksploitasi secara politik, misalnya FPI, Demo 212 dan anak-anaknya. Kemudian mengaku sebagai keturunan Rasul, kemudian melakukan eksploitasi, mintai dana ke masyarakat, dahwir di pengajian dengan kedok apapun, secara sosial, politik, dan mereka juga secara sejarah tidak lepas dari peran mereka untuk menolong, membantu pemerintah kolonial Belanda. Serius ini. Belum lagi kekacauan-kekacauan sejarah yang melakukan seperti masalah bendera, masalah kemerdekaan yang diklaim sebagai bagian dari mereka. Ini sangat serius. Ini bom waktu. Kalau pemerintah tidak ambil bagian, kita terus dibodohi. Mungkin mereka hari ini tiarap, tapi tidak anak-anak kita. Ya. Jadi permasalahan Alawi ini setidaknya kita selesaikan 20% lah. Nanti anak-anak kita menyelesaikan atau 50% atau bahkan kita tuntaskan sekarang. Ya, supaya anak-anak kita ini sudah bisa mengisi kemerdekaan dengan tenang tanpa ada gangguan psikologis agama dari golongan Alawi ini. Ya. Jadi Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komen di bawah.